Kemarin kopi, sekarang kacang. Menyala kacangku, abangku. Benar-benar keren ya buat iklan, buat endorse kacang. Wow. Di mobilnya Kak Ruben pula. Kak Ruben yang membayarkan semua cicilan rumah, mobil. Ya, pihak lain yang menikmati. Keren. Gua kece nggak ada obatnya. Jangan bener ya perkiraan gue. Lu suka sama Sarwenda ya? Please, saya mau ke Sarwenda. Stop. Tata sosial kita tuh berbeda. Gua di atas, lu di bawah. Mau pergi lu pulang. Pusing malah gue ngeliat lo. Stop, Wendy. Ternyata Dia tuh bukan orang biasa. Ya. Dia pewaris tunggal perusahaan tambang terbesar di Indonesia. Sar, maafin aku bohong. Aku gak ada maksud gitu. Aku pura-pura jadi tour guide soalnya aku mau kamu kenal aku seadanya dan kesederhanaan aku. Guys, ternyata mereka ada drama juga ya. Wow. Setelah hampir seharian beraktivitas, rasanya capek dan butuh refreshment banget. Mau ngopi di luar, tapi jalanan macet, malah bikin makin pusing. Emang paling bener recharge di rumah aja sih. Mas siapa? Yang oke, saya tadi mau numpang. Banyak banget yang berseliweran nih ya, yang gara-gara si RO ngeposting si CEO ini di IG-nya dengan caption, di rumah emang paling enak ngopi. Ini kan dia bikin endorsan yang kopi itu di rumah RO dan pakai mobil RO. Waduh. Dia tuh serasa punya rumahnya sendiri. Si rumah itu teh mas pakai mobil RO, rumahnya si RO. Kenapa dia nggak kerjainnya di rumah dia? Kan katanya dia CEO yang punya 2000 perusahaan. Ya, Kenapa betul. coba? Kebayang nggak sekarang nih kejiwaan dia sekarang kayak gimana setelah diulti sama yang punya nih rumah? Terus sekarang si Wenda kemana ya? Apalagi bareng sama si CEO ini. Terus fans-fansnya, si fans-fansnya Mami Papio kemana ya? Kok pada ngilang? Udah nggak dibayar lagi, makanya nggak ada yang ngebela dia. Kasihan. Halo guys, untuk abangku yang terganteng, abangku yang paling keren, abangku yang paling kece, yakni Abang Gio ya. Abang Gio yang punya banyak perusahaan menurut pengakuan dari abang. Abang Gio, kalau saya jadi Abang Gio ya, dan saya belum punya rumah nih, ya nggak apa-apa sih. Saya nyewa kos-kosan ataupun kontrakan, lalu kemudian saya bebas melakukan apapun dalam kontrakan tersebut ya. Saya mau jualan kopi, saya mau jualan atau endorsement apapun itu, mau live TikTok, mau jualan apapun itu, sesuka hati, bebas, dan tentu sudah pasti tidak ada yang memberikan sindiran ya, tidak ada yang mempermasalahkan itu. Tetapi buat apa abangku yang terganteng, Abang Gio, kalau kita tidak memiliki rumah lalu kemudian kita numpang di rumah yang bukan milik kita. Kita juga menggunakan mobil yang bukan milik kita. Lalu kemudian ujung-ujungnya yang punya itu semua dia posting di sosial media. Dan kemudian ramai-ramai orang menertawakan abangku. Harga diri runtuh seketika ya. Wibawa jatuh seketika. Lalu kemudian gengsi Anda yang begitu mahal dibangun dalam tempo waktu yang cukup lama, branding nama Anda yang sudah mulai besar dibuat sekejap jatuh seketika. Wow. Sedap. Oke guys, tanpa perlu lama-lama lagi, kita saksikan keseruan-keseruan komentar untuk abang kita Gio Antonio berikut ini. Saya CEO PT apa, kalian bisa cek aja ya. CEO pemilik perusahaan.
Bentar. Kita coba lurusin dulu ya. CEO itu singkatan dari Chief Executive Officer, atau kalau di Indonesia itu dikenal sebagai direktur. Jadi CEO ini adalah posisi jabatan tertinggi dalam sebuah hierarki manajemen perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas arah strategi perusahaan, operasional, dan kinerja keseluruhan. Jadi tugasnya ini adalah menjalankan dan mengembangkan perusahaan. CEO itu bukan yang punya PT, dan CEO itu berbeda dengan pemegang saham. Nah, pemegang saham ini yang punya duit atau yang punya perusahaannya. Jadi anggap aja perusahaan itu kayak sebuah rumah. Nah, pemilik rumah ini adalah pemegang saham, dan orang yang mengelola rumah ini setiap hari ini adalah CEO atau direktur. Jadi kalau pemegang saham ini mau live TikTok seharian ya bebas, karena dia tinggal terima dividen aja. Tapi kalau CEO pasti dia bakalan pusing mikirin laba, mikirin target perusahaan, mikirin operasional dan segala macam. Jadi dia nggak bakalan sempet untuk live TikTok seharian. Dan itu kalau PT-PT yang atas nama saya udah ada beberapa. Nah, kalau misalnya dia bilang cek aja PT-PT atas nama saya, kayaknya perlu dipertanyakan deh, karena saya di sini kan artinya adalah kepemilikan. Nah, kalau misalnya dia itu mungkin bilang saham atas nama saya, nah itu mungkin baru benar. Jadi kalau ada orang yang bilang kalau dia CEO, itu tidak otomatis dia punya perusahaan ya, karena CEO itu adalah jabatan, pemilik perusahaan itu adalah pemegang saham. Like video ini. Wow, abangku Gio, dengar ini ya, edukasi yang sangat luar biasa dari para netizen. Wow, netizen sekarang udah cerdas-cerdas, udah pada pintar-pintar. Jadi tidak gampang untuk ditipu-tipu. Tuhan Allah, algoritma Berapa hari ini di Sapu Barani hanya muncul Sarwenda dengan Ruben Onsu nih. Padahal saya tidak pernah ikuti dong berita, tapi dong pemerintah nih muncul di Sapu Baranda terus. Aduh, saya sama komen justru rasa kayak, Sarwenda untung kalau kawin ame itu laki-laki na Ruben Onsu, Barani lu kawin ame laki-laki timur yang dia ada saudara perempuan, maka lu son selamat. Maka lu bekes tahu teh itu lu dapat cuci ini, dapat cuci son enak pun. Aduh, Sarwenda 200 juta justru cukup nih. Tuhan Allah dulu awal-awal nikah na bilang cinta mau mati pun segala macam. Gilir naik satu yang CEO bilang apapun barang kok dia pidun tinggi mancuk na bilang yang satu bencong. Aduh, Sarwenda untung lu kawin kena itu Ruben Onsu. Lu Barani kawin kena laki-laki timur pun saudara perempuan ada. Lu salom sudah itu mangkali dia pun kasih pilu nih. Aduh, Tuhan Yesus kau bilang cinta. Tidur bangku anak berengki-rengki baru kaget pina bilang bencong. Kaget pina apa itu hari naba polos tengah mati cinta segala macam jungkir balik bersama giliran begini nabi langsung cinta Tuhan Allah algoritma. Wow, Mama Timur juga ikut berkomentar. Gak pernah deh segedek ini sama orang, say. Ya ampun, padahal aku gak kenal ya. Tapi dengan dia nyolek-nyolek begitu, dipertontonkan depan live, apalagi depan anaknya, sampai dibawa ke kamar, diinjek-injek anak Ruben, itu menurut aku udah keterlaluan banget sih, say. Maksudnya gini loh, semua orang berhak bucin ya, aku tidak melarang. Tapi tolonglah, kamu kan public figure, kamu juga lagi deket sama seorang ibu, tolonglah dijaga attitude-nya, karena yang namanya jejak digital gak semudah itu dihapus, say. Dan gongnya, Ruben itu semalam upload video CEO itu ngonten endorsement di rumahnya Ruben, hasil kerja keras mantan suaminya Sarwenda loh itu. Enak aja lu pakai ngonten. Ih, bener-bener gak tau malu ya. Ini cuma feeling aku sebagai perempuan ya, saya juga seorang ibu gitu, punya anak. Kayaknya CEO ini cuma memanfaatkan Sarwenda aja deh, saya. Untuk engagement dia di sosial media. Udah sendiri mengumpulkan pundi-pundi rupiah dari sosial media. Cuman sayangnya Sarwendanya ini udah kecintaan, udah kebucinan. Bahkan sampai mengorbankan hubungan antara anaknya dan juga ayah kandungnya. Kalau emang bener anaknya didoktrin sampai sedemikian rupanya, aduh Wen, beneran deh, kali ini kamu udah keterlaluan banget, say. Lagian ya, perasaan cinta yang sekarang kamu lagi jalanin sama CEO itu tuh cuman semu doang, Beb. Mending lu sekarang perbaiki hubungan lu sama Ruben. Bener-bener minta maaf yang tulus di luar kamera ya. Terus juga mulai doktrin anak lu sekarang yang baik-baik tentang bapaknya. Biar gimana pun juga, lu itu masih dikasih nafkah sama Ruben. Bucin boleh, tapi minimal ada rasa malu.
Ya, Ruben tidak mempersoalkan, ya, sekali lagi tidak mempersoalkan hubungan Sarwenda dan siapapun itu, tetapi intinya anak-anaknya ini juga harus diberikan privilege kepada Ruben, diberikan keadilan juga, jangan sengaja mencurangi Ruben. Intinya di situ. Aku dulu nggak pernah ikut komen berita artis, tapi di berita ini aku gemas walaupun sesama perempuan, bener banget. Aku pun jujur ya, aku kan sibuk, mohon maaf nih. Tapi aku ngeliat Ko Ruben diginiin, aku tuh nggak terima banget. Kenapa? Karena si Ko Ruben ini bener-bener baik banget sama si Wen ini. Kalian inget gak? Aku aja yang nggak pernah ngikutin temen ya. Aku tuh inget banget dulu zaman si Ko Ruben deketin si Wen ini ya. Dia tuh zaman-zamannya dia belum kenal perawatan lah ya, masih ya mohon maaf nih, masih agak-agak keling ya. Sama Ko Ruben dibayarin perawatan. Terus juga aku ingat banget zaman-zamannya dia masih di Cibi-Cibi, dia tuh paling ya mohon maaf nih paling asing apa karena suaranya kurang atau gimana. Tapi berkat dia pacaran sama Ko Ruben, nama dia jadi terangkat. Ingat gak sih kalian? Ingat gak? Kita mana tahu siapa si Wewen ini kalau bukan awalnya dia pacaran sama Ko Ruben. Terus yang lebih menjekelkan lagi, dia ini kan masih terima uang dari Ko Ruben ya. Harusnya dia berusaha untuk menjadi ibu yang baik. Gimana caranya minimal ya, misalnya anaknya nih underestimate sama Ko Ruben, dia gimana caranya membuat anaknya yang tadinya sayang sama Ko Ruben jadi tetap sayang. Jangan malah ya, dia sudah pisah dengan Ko Ruben, dia malah membuat anaknya yang tadinya sayang malah nggak sayang sama si bapaknya. Kan itu udah keterlaluan, paham gak sih? Ya, anak nggak mungkin bersikap seperti itu, berlaku seperti itu kalau bukan karena ajaran ibunya. Apalagi kan katanya anaknya tinggalnya sama ibunya. Harusnya si Wewen ini mencontohkan gimana caranya menjadi ibu yang baik di depan anaknya. Yang pertama, dia jangan membawa Hiki atau orang yang bukan muslimnya ke dalam rumah. Even menurut dia ini hanya sebuah profesional pekerjaan aja, tapi tetap aja nggak etis ya. Yang kedua, dia itu udah tahu sama Ko Ruben ini udah berpisah. Harusnya ketika dia berpisah, misalnya nih anaknya ya diajarin yang nggak baik ini itu segala macam sama orang sekitar, dia tetap menjadi ibu yang baik. Dia bilang enggak deh, nggak seperti itu ayah, ini itu segala macam, ayah baik kok, ini itu segala macam. Alhasil anaknya yang tadinya mau membenci bapaknya jadi nggak jadi membenci bapaknya karena kelakuan ibunya yang selalu memberikan support, yang selalu memberikan wejangan kepada si anak. Sekarang anaknya udah ya mohon maaf ya, udah nggak suka sama ayahnya, dia malah ikut-ikutan gitu loh, seakan-akan kayak si ayahnya ini yang jahat, padahal sebenarnya yang jahat si emaknya. Ya, harusnya mengarahkan anak-anak ini untuk senantiasa berpikir positif ya terhadap kedua orang tuanya. Meskipun ya mereka udah berpisah. Mulutmu harimaumu. Pepatah lama ini masih sangat relevan sampai sekarang. Ya. Banyak orang yang jatuh bukan karena kurang pintar atau kurang mampu, melainkan karena tidak bisa menjaga ucapannya sendiri. Satu kalimat yang keluar dari mulut bisa menyakiti orang lain, merusak persahabatan, menghancurkan kepercayaan, bahkan menimbulkan masalah yang panjang. Di era media sosial ini, ucapan yang salah tidak hanya didengar oleh satu atau dua orang, tetapi bisa tersebar ke ribuan bahkan jutaan orang dalam hitungan menit. Karena itu, sebelum berbicara, pikirkan terlebih dahulu, apakah ucapan itu benar, bermanfaat, dan perlu disampaikan? Berbicara memang mudah, tetapi mempertanggungjawabkan akibat dari ucapan kita seringkali tidak mudah. Betul. Ingat, lidah memang tidak bertulang, tetapi luka yang ditimbulkan kadang lebih dalam daripada luka karena senjata. Maka jagalah mulutmu, karena mulutmu bisa menjadi harimaumu sendiri, yang pada akhirnya menerkam dirimu sendiri. Ya, itulah hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil ya dari permasalahan Ruben dan juga Sarwenda, bahwa hati-hati dengan ucapan kita. Karena ucapan itu dapat meruntuhkan semua usaha yang sudah kita bangun berhari-hari ataupun bahkan bertahun-tahun. Jujur ya, awalnya saya tuh nggak pernah suka sama yang namanya Ruben Onsu. Karena dia itu ngondek, lebay, nggak lucu, dibuat-buat. Pokoknya, aduh, nggak banget deh. Tapi semenjak kejadian yang 200 juta itu, saya itu jadi mikir ya. Ternyata seberat itu perjuangan seorang ayah untuk menafkahi dan bertanggung jawab pada anak dan istrinya. 200 juta per bulan. Saya aja belum tentu mampu ya. Saya sampai mikir, ya Allah,
ternyata kerja keras Ruben Onsu melunturkan semua gengsi itu untuk menafkahi gitu ya. Tapi mirisnya tuh nggak berarti apa-apa. Rumah hilang, istri geus puguh hilang, anak-anak dijauhkan. Saya kalau jadi Ruben Onsu nggak gila aja udah syukur ya. Tapi Ruben Onsu ini kuat gitu. Semangat buat ayah-ayah di luar sana gitu yang berjuang mati-matian. Perjuangan Semangat. itu tuh ada hasilnya kalau misal dikasih ucapan terima kasih aja itu udah bersyukur. Tapi Ruben Iya. Onsu beda ya. Malah dicong-congin. Mungkin ini satu-satunya mantan suami ya di Indonesia ini yang masih mau mengirimkan uang per bulan kepada mantan istrinya. Ini kayaknya harus mendapat rekor muri Ruben ini, luar biasa. Dan nilainya juga nggak kecil, 200 juta per bulan. Ya, banyak meme lucu-lucuan itu yang dibuat oleh emak-emak ya, kalau diberikan nafkah per bulan 200 juta. Luar biasa sih. Karena sepengetahuan saya ya, banyak mantan suami walaupun sudah disebutkan dalam amar putusan, tapi mereka masih mangkir untuk bertanggung jawab. Tapi ini luar biasa. Salut. Luar biasa Ruben. Ya. Memang ini orang tidak ada malunya kembali syuting di rumahnya Ruben. Orang yang punya rumahnya aja sendiri sampai malu gitu loh. Dia yang bukan siapa-siapa dengan PD-nya syuting di rumah orang gitu. Kayak rumahnya sendiri, kenapa kalau hanya syuting itu malu-maluin banget gitu loh. Ketahuan banget nggak modal, memang mencarinya janda yang sudah kaya atau istri orang yang sudah kaya yang bisa dimanfaatin. Kelihatan loh sekarang dia hanya memanfaatin kekayaan mantan istrinya Ruben saja untuk mengambil keuntungan. Ya enggak sih? Baru lihat videonya Koko Cimot yang dimana dia membahas seorang yang lagi jatuh cinta, tetapi di dalam percintaan ini yang lagi pacaran, lagi bucin ini menunjukkan sesuatu hal yang tidak layak, tidak etis. Ini satu bahasa yang aku suka dari Koko Cimot nih. Dia mengatakan ini negara Indonesia, ini negara timur. Nah ini yang perlu kita pahami dan perlu kita dukung dari Koko Cimot ini. Kita harus mengingatkan semua yang ada di media sosial, hey, ini negara Indonesia, ini negara timur. Kalau mau pacaran nggak usah ditunjukin yang aneh-aneh tuh, nggak perlu yang begindang, begindong, begondong. Nah, ini harus kita pahami bahwa kita sebagai orang tua, negara kita adalah negara timur. Ketimuran kita yang harus kita junjung. Media sosial sebagai perantara kita gunakan untuk hal-hal penting saja. Janganlah mengumbar aurat, janganlah mengumbar suatu, mohon maaf ya, touching yang menakutkan. Apalagi ini yang pacaran nih para janda nih ya. Karena merasa jadi janda dan jadi berpengalaman, akhirnya ada gerakan-gerakan yang membuat orang insecure, membuat orang menjadi shock. Kok gitu sih? Nah, seperti itu. Contoh yang diperlihatkan oleh Sarwenda dengan pacar CEO-nya, di mana gerakan tempel-tempel dada, terus kemudian gerakan yang seolah-olah mengundang birahi. Janganlah ya. Indonesia adalah negara timur, bukan negara bebas. Nah, ini saya berharap para pemain media sosial, netizen ini ayo bareng. Aduh maaf ya jaringannya. Sekarang kita perbaiki citra negara kita. Negara kita adalah negara penuh adat. Negara kita adalah negara Indonesia yang memiliki namanya sebutan julukan ketimuran. Adat ketimuran Indonesia harus dipegang dengan keras dan kuat. Iya lek pacaran jangan aneh yo. Siapapun. Ini untuk siapapun ya. Kalau pacaran yo sak ndak-ndak iki ora usah mok tunjukne publik daripada kowe engko kena cancel kultur. Nah, repot apalagi artis-artis. Ya, artis-artis ditonton orang banyak netizennya, banyak pengikutnya. Engko kena kultur shock.
penggolek Betul. dijauhi dari netizenmu ya. Salam cinta damai dari Kediri dan salam waras bagi orang tua yang bermain media sosial untuk menjaga medsos untuk tetap menjadi baik dan aman untuk jadi tontonan anak-anak. Betul, saya setuju sekali ya. Apalagi di situ ada anak-anaknya yang juga disertakan dalam live, lalu kemudian ada di sekitar mereka. Kalau melihat hal yang seperti itu tentu memberikan contoh yang kurang bagus atau kurang baik. Karena gimana pun untuk bersentuhan yang lebih lebih dekat sekali seperti itu harusnya ya, kalau mau dipertontonkan di hadapan publik, harusnya pasangan yang sudah ada ikatan resmi ya, artinya sudah menikah. Nah itu sah-sah saja. Tetapi Anda boleh melakukan hal-hal yang seperti itu di belakang layar ya, tidak diketahui atau tidak dilihat orang. Menurut saya mungkin itu tidak menimbulkan suatu keresahan atau persoalan, dibandingkan Anda dengan terang-terangan menunjukkan itu di hadapan publik lalu kemudian di depan anak-anak Anda. Jelas ini memberikan pengaruh dan contoh yang tidak bagus juga secara tidak langsung kepada tumbuh kembang anak tersebut ya. Ini harus dipahami oleh orang tua seperti Sarwenda dan juga pacarnya ini. Sayangku, kamu udah lihat video yang ini belum sih? Digital itu kan dilihat bener-bener sama anak-anak gitu. Jadi Tapi terima kasih loh Bunda, karena kita sudah diingatkan hati-hati dengan jejak digital ya, Say. Kemarin aku mikir ini huru-hara tidak akan berlanjut, Say. Sampai Betran malam tadi bikin IG story panjang lebar yang intinya yaitu menyuruh seekor tante-tante untuk stop ajakin orang-orang benci sama ayahnya. Hinaan yang terjadi sama tante dan kakak tante pun itu karena ulah omongan kalian sendiri. Si tante bener-bener loh ya bikin anak orang sedih aja. Tapi bukan itu yang mau kita bahas. Justru aku mau mengupas tuntas sosok Betran ini. Kalau dipikir-pikir, dia bukan anak kandung dari Ruben Onsu ataupun Sarwenda. Tapi yang terlihat hari ini adalah rasa hormat terhadap kedua orang tuanya. Betran ini punya yang namanya kematangan emosional, Say. Terbukti dari status panjang lebar yang dia posting untuk dikonsumsi publik, tidak ada menjelekan pihak manapun. Betran terlihat jelas membela Koruben, karena memang Koruben ini adalah sosok yang selama ini hadir, merawat, membimbing, dan menjadi figur ayah di hidupnya. Dan itu adalah hal yang manusiawi ketika saat ini Betran bereaksi untuk melindungi ayahnya dan mewarning kepada siapapun yang bisa mengancam ketenangan ayahnya ini, Say. Jelas banyak sekali perkataan yang dilontarkan oleh pihak mereka menyakiti perasaan ayahnya. Yang menarik lagi di tengah isu yang beredar, netizen udah mulai nyari-nyari bukti nih kalau CEO ini diisukan bau tita. Dan salonannya juga udah mulai jadi kacang lupa kulit. Padahal jelas-jelas dulu yang ngambil dia dari lumpur, ngebersihin, ngerawat, itu Koruben. Lagi-lagi aku salut sama Betran. Padahal ya, Say, kalau orang lagi sakit hati atau lagi marah yang ampe mendidih gitu, Say, biasanya bentuk ekspresi kekesalannya itu dengan membuka semua hal yang dia tahu sampai ke aib-aibnya dipublikasikan. Tapi Betran ini lebih pilih diam dan nunjukin kalau dia itu punya batasan untuk tidak diinjak-injak. Dia itu bener-bener nunjukin sosok anak yang bertanggung jawab, yang tahu menempatkan dirinya dan berusaha menjaga hubungan baik kepada orang-orang yang pernah merawatnya. Sementara untuk konflik yang sedang ramai diperbincangkan, mau tuh tante ngepelintir ceritanya sedemikian rupa atau kakaknya ngebayar buzzer yang banyak, menurutku netizen kita nggak sebodoh itu ya, Say. Kita juga pada pintar ya, Say. Siapa yang lebih milih diam, kembali kepada Tuhannya, dan siapa yang terus menggiring opini. Sekali lagi, saya sangat mengapresiasi sikap dewasa yang dilakukan oleh Betran ini. Aku padamu pokoknya. Oke, beberapa waktu yang lalu Betran Putra Onsu memang pernah membuatkan instastory-nya. Di situ dia meluapkan kekesalannya kepada orang-orang luar yang hendak merusak hubungan antara anak-anak dengan orang tuanya. Ya, luar biasa ya, Betran ini menurut saya dia memang mungkin sudah ditakdirkan untuk hadir dalam kehidupan Ruben Onsu. Coba bayangkan guys ya, di posisi seperti ini nggak ada Betran, Ruben pasti akan sangat terpuruk sekali ya. Ruben tidak akan kuat untuk melanjutkan kehidupan. Mentalnya pasti akan sangat-sangat terganggu sekali. Tetapi adanya Betran di situ
Dan puji Tuhan ya, bersyukur banget Bertrand mau tinggal bersama dengan Ruben, karena kan sebelumnya dia tinggal bersama dengan Sarwenda. Tapi akhirnya dia mau memilih tinggal bersama dengan ayahnya. Disitulah kehadirannya sangat-sangat dibutuhkan oleh Ruben. Dia memberikan kekuatan, memberikan semangat lagi kepada Ruben. Dan Bertrand ini akhirnya membuka ya apa yang terjadi di dalam rumah tersebut, sehingga akhirnya menjadi heboh seperti sekarang ini. Ya, Bertrand sangat penting bagi Ruben Onsu, meskipun dirinya bukan merupakan anak kandung, dan anak-anak kandung dari Ruben, mereka saat ini masih nyaman bersama dengan ibunya dan belum pernah datang tinggal di rumahnya Ruben. Ya, bisa jadi itu semua adalah pengaruh dari ibunya ataupun orang-orang sekitarnya yang memberikan hal-hal yang kemudian anak-anaknya ini merasa jauh dari ayahnya ya. Saya kasihan banget dengan Ruben. Dia itu ibaratnya gini guys ya, orang cuma mau duitnya, tapi orang nggak mau dirinya ya. Maksud saya adalah pihak Sarwenda. Mereka hanya menginginkan duit dari Ruben. Ruben harus membayar cicilan rumah tersebut dengan angka yang sangat fantastis sekali, 370 juta atau hampir 380 juta untuk rumah yang harga 80 miliar. Lalu kemudian dia harus memberikan nafkah juga untuk anak-anaknya, itu 200 jutaan. Belum terhitung biaya lain-lain, misalnya anaknya membutuhkan tiket penerbangan, tiket untuk konser, tiket apapun itu masih dibiayai oleh Ruben. Mereka menginginkan harta Ruben ya, bahkan harta Ruben digunakan oleh Sarwenda dan pacarnya. Mereka menginginkan duit Ruben, tetapi di sisi lain mereka tidak mau Ruben ini dekat dengan anak-anaknya. Mereka tidak memberikan hak privilege Ruben untuk bisa quality time dengan anak-anaknya. Nah, ini menurut saya adalah suatu tindakan yang kurang baik ya, jahat kesannya. Gak boleh seperti itu ya. Anda cuma mau duitnya, tetapi orangnya Anda tidak inginkan ya. Haknya tidak diberikan. Itu namanya memanfaatkan ya. Dan akhirnya Ruben bisa sadar, dan Ruben bisa memberikan sikap ketegasannya. Ini sangat saya salut dan luar biasa ya. Sekali Ruben sudah bertindak, bersuara, ya habislah kalian. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video reaksi dari saya. Ya, mudah-mudahan ke depan ada komunikasi yang baik, bisa membuka dialog antara Ruben dan juga pihak Sarwenda, agar anak-anaknya Ruben ini bisa juga membagi waktu bersama dengan Ruben. Oke guys, sekian dan terima kasih.